Dengan apa yang dipercaya orang Yahudi di masa itu, maka kebebasan Israel dan waktu kemuliaannya itu sudah dekat sekali. Karena mereka sudah hidup di masa binatang keempat, yaitu Romawi. Shalom, sekarang kita masuk episode ke-34, masih di dalam masa pembuangan, dan kita akan menceritakan tentang keadaan di kerajaan selatan Yehuda. 1,5 abad setelah kerajaan utara itu ditaklukkan oleh Asyur, kerajaan Yehuda di selatan itu jatuh ke tangan Babel. Dan seperti Asyur, bangsa Babel juga meneror secara psikis dan mendeportasi secara massal. Pembuangan utama itu terjadi 3 kali, yaitu tahun 605, 597, dan 587 sebelum Masehi. Yang terakhir ini adalah tahun di mana Yerusalem jatuh. Daniel dan Yehezkiel adalah korban dari pembuangan Babel. Lewat mereka, kita dapat mengetahui wawasan yang berharga dari pengalaman pembuangan di Babel. Dengan kerajaan utara Israel itu berasimilasi dan dalam tanda kutip hilang, maka sisa umat Allah yang selamat dari penaklukan Babel akan mulai disebut sebagai Yahudi. Ini dari kata Yehuda asalnya ya, kerajaan selatan. Nah, Yahudi ini bukan artinya dari suku Yehuda saja, tetapi juga suku Benyamin dan suku Lewi yang menjadi imam di kerajaan selatan. Dan mereka yang selamat ya dari masa pembuangan. Kita akan sekarang membicarakan tentang kitab Daniel. Sebagai anak muda, Daniel itu dibawa ke Babel di dalam masa pembuangan yang pertama, yaitu tahun 605 sebelum Masehi. Cerita Daniel ini sangat terkenal dan secara khusus misalnya itu tentang kesehatannya yang baik ya, sekalipun cuma makan sayur dan air, Daniel 1. Lalu juga ketika ia mengalami cobaan di saat dilempar ke kandang singa di Daniel 6. Tetapi pembaca itu bisa kehilangan signifikansi dari kisah Daniel ini. Kisahnya itu bukan semata-mata cerita mukjizat tentang penyelamatan Daniel. Yang mau disampaikan lebih dari itu adalah ini adalah suatu gambaran kecil dari pengalaman Yehuda di masa pembuangan. Singkatnya adalah kisah Daniel itu contoh kesetiaan Tuhan kepada Yehuda di dalam masa pencobaan. Yehuda seperti Daniel dilindungi oleh rahmat Tuhan saat berada di tengah-tengah aturan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seperti halnya Daniel, sisa Yehuda di Babel itu menahan diri makan dari makanan yang tidak diperuntukkan, yang diperuntukkan untuk persembahan berhala. Mereka menjaga Taurat dengan tekun, berdoa dan berharap suatu hari akan bebas. Dan seperti Daniel, mereka itu dijaga oleh perlindungan Tuhan ya, Yehuda maksudnya, sekalipun berada di gua singa Babel. Gambaran orang kafir sebagai binatang buas dan umat Allah sebagai manusia itu memiliki sejarah yang terhormat di dalam Alkitab. Dan ini merupakan kunci penting di dalam simbolisme kitab Daniel. Ya. Kisah tentang 3 pemuda yang dilempar ke perapian karena menolak menyembah Dewa Babel itu juga di dalam alur yang serupa. Oleh hidup mereka, Hananiah, Misael, dan Asaria, ini dalam bahasa Ibraninya. Kalau di dalam bahasa Babel atau Kasdimnya, itu adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka merefleksikan kehidupan Yehuda yang setia, tetap selamat di dalam perapian pencobaan di tanah pembuangan. Mereka tetap berdiri di dalam api yang menyala yang akan menghabiskan mereka. Ketiga pemuda ini melakukan ibadah seperti yang dianjurkan oleh Tobit kepada mereka yang terbuang untuk memuliakan Allah. Muliakanlah Dia, hai orang Israel, di hadapan sekalian bangsa, sebab kita telah dicerai-beraikannya di antara mereka. Wartakanlah kebesarannya di sana, agungkanlah Dia di hadapan segala yang hidup,
sebab dialah Tuhan kita dan Allah. Ia adalah Bapa kita untuk selama-lamanya. Tobit 13 ayat 3 dan 4. Ketaatan tiga pemuda itu, seperti juga orang-orang Yahudi di pembuangan, tidaklah mungkin tanpa pertolongan Tuhan. Kitab Daniel ini menegaskan bahwa pembelajaran, keahlian, dan kebijaksanaan dari ketiga pemuda itu, seperti juga halnya karunia Daniel dalam menafsirkan mimpi atau penglihatan, dan juga kebaikan dan kasih sayang yang mereka terima oleh para pemimpin pagan, itu semua adalah karunia Tuhan. Ya, maka ada lagu pujian untuk ketiga pemuda dalam tungku api itu menggambarkan keberdosaan umat Allah, namun tetap diberkati oleh belas kasih Allah. Karunia Daniel menginterpretasikan mimpi ini menarik perhatian para pembaca Yahudi yang belakangan ya. Jika dipandang di dalam konteks sejarah Israel, misi Daniel sebagai penafsir mimpi ini kan serupa dengan siapa? Yusuf. Maka Daniel ditafsir sebagai Yusuf baru. Seperti halnya Yusuf di dalam kitab Kejadian, Daniel juga ditawan di negeri orang asing. Ya. Dan seperti Yusuf, Daniel juga dihormati oleh istana kerajaan pagan atas karunianya menafsirkan mimpi atau penglihatan. Beberapa kejadian paralel antara Daniel dan Yusuf itu setidaknya ada satu implikasi penting. Mereka itu mengingatkan akan kisah keluaran ya. Ini suatu pola dasar dari tindakan penyelamatan Tuhan. Seperti halnya dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja yang adalah gambaran pembuangan atau kisah keluaran yang terbalik, maka bagi Daniel Babel itu ibarat Mesir yang lain, dan raja-raja Babel itu ibarat Firaun. Di Mesir yang sudah kita pernah pelajari itu, pertanyaan bagi umat Allah kan, siapa yang akan kau layani? Dan ini juga menjadi fokus saat pencobaan baik di perapian maupun di gua singa. Di dalam perapian, lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Daniel 3 ayat 16-18. Lalu di gua singa. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Daniel 6 ayat 16. Hal ini menunjukkan kesetiaan mereka untuk tetap melayani Tuhan. Kedua kejadian tersebut itu membuktikan bahwa tidak seorang pun dari para pemuda itu berpaling kepada raja lain dalam penyelamatan. Dan faktanya di dalam Daniel 6 ayat 14 dan 15 itu secara jelas menyatakan bahwa Raja Darius pun tidak mampu membebaskan Daniel. Ini kontras dengan orang-orang Yahudi yang tidak setia, yang selalu berpaling kepada raja-raja dunia untuk penyelamatan. Orang-orang Yahudi yang setia ini hanya menyembah Tuhan, Raja Surgawi, untuk pembebasan. Ini adalah petunjuk yang Samuel pernah utarakan kepada umat Allah untuk dipahami. Bahwa Tuhan sendirilah Raja dan Pembebas. Dan akhirnya iman ini mulai berakar di hati orang sisa Israel. Dengan demikian umat Allah sekali lagi bersiap untuk keluaran baru. Seperti yang juga dikatakan oleh para nabi sebelum Daniel. Seperti akan kita lihat nanti, Daniel tidak sendirian dalam hal ini. Pada periode pulang kembali, Esra dan Nehemia juga menggambarkan pembebasan dari pembuangan Babel itu sebagai keluaran baru.
Kita tidak akan belajar apa menginterpretasikan kitab Daniel secara mendetail, tapi ada 3 hal yang tidak boleh dilewatkan. Pertama, pada Daniel 2, Daniel memberi interpretasi pada mimpi Nebukadnezar. Ini mengungkapkan bahwa berbagai macam materi patung pada mimpi Nebukadnezar itu mewakili 4 kerajaan. Nebukadnezar dengan kekuasaannya yang absolut itu diwakili oleh patung berkepala emas seperti yang disukai oleh Nebukadnezar ya. Namun adalah sebuah batu kecil yang akan menghancurkan patung itu dan memenuhi bumi. Batu itu adalah Yesus Kristus. Batu yang harus ditolak, tapi kelak akan terbukti menjadi batu penjuru gereja, tubuhnya sendiri yang akan memenuhi bumi dengan anggota-anggotanya. Kedua, ini penglihatan malam di Daniel 7. Daniel melihat 4 binatang muncul dari laut, yang masing-masing ini mengacu kepada bangsa-bangsa kafir yang akan menguasai umat Allah. Tak satu pun dari bangsa itu yang masih bertahan. Ketika sorga dibuka untuk mengungkapkan tahta Allah, Daniel melihat sesuatu menyerupai anak manusia yang menerima dari Tuhan itu kerajaan abadi yang tak akan pernah berakhir. Daniel 7 ayat 14. Lalu siapakah anak manusia itu? Dipahami di dalam sistem simbol Yahudi, hal ini bisa berarti Israel atau para kudus yang maha tinggi. Daniel 7 ayat 18. Ingat, dalam sistem simbol orang kafir itu dilihat sebagai binatang dan Israel itu sebagai manusia. Seperti Daniel mewakili Yehuda dalam kisah sebelumnya dan singa itu mewakili Babel. Nah, penglihatan ini akan menceritakan bahwa kisah Israel yang akhirnya akan bebas dari tirani berbangsa-bangsa kafir itu. Tidak hanya itu, Tuhan akan mendirikan kerajaannya di bumi melalui umatnya, para kudus yang maha tinggi. Nubuat Daniel ini berbicara kepada Israel sebagai pemenuhan sementara. Nubuat itu akan mencapai puncak pemenuhannya dalam diri Yesus yang akan menerima kuasa abadi dan kerajaan yang tidak akan pernah berakhir. Faktanya, Yesus akan memakai julukan apa? Anak manusia. Pada dirinya itu lebih daripada julukan-julukan lain kalau digabung ya. Anak domba Allah, anak Daud, dan sebagainya. Lalu ketiga, kita di Daniel 9. Ya, di tengah-tengah doa dan permohonan Daniel kepada Tuhan terkait 70 tahun pembuangan yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia 25 ayat 11, malaikat Gabriel itu datang di dalam penglihatannya. Gabriel memberi wahyu tentang kabar baik dan buruk. Kabar baiknya adalah dia yang diurapi akan datang menghapus dosa, menebusnya dan membawa keadilan abadi. Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Kabar buruknya, dia yang diurapi itu tidak akan datang pada akhir masa 70 tahun pembuangan. Ini karena kegagalan Israel untuk bertobat seperti yang diutarakan Daniel 9 ayat 13 sampai 16. Lalu kapan? 70 minggu tahun sebelum wahyu dipenuhi. Minggu, Daniel 9 ayat 24. Ibraninya, sabua, arti harafiahnya 1 minggu atau 7 hari. Itu di Kejadian 29 ayat 27 dan juga Imamat 12 ayat 5. Tapi dalam Daniel 9 ini, para ahli umumnya setuju. Ini adalah bahasa simbol, bukan harafiah. Tafsirannya adalah 7 tahun, bukan 7 hari. Ini bukan pertama kali di dalam Alkitab. Perhitungan 1 hari sama dengan 1 tahun bisa dijumpai di dalam Bilangan 14 ayat 34 dan Yehezkiel 4 ayat 6. Dalam hal ini, 7 minggu sama dengan 7 tahun. Jadi nubuat itu ditafsirkan bahwa Mesias akan datang setelah 70 kali 7 tahun atau 490 tahun. Memang ada beberapa tafsiran, antara lain menafsirkan ini terkait kedatangan Yesus yang kedua, yaitu kiamat.
Namun mayoritas untuk menghitung pemenuhan janji Allah tentang kedatangan Yesus yang pertama di dunia. 70 minggu tahun itu dihitung dari saat pembangunan kembali infrastruktur Yerusalem di masa Esra dan Nehemia. Ketika itu turun dekrit dari Raja Artasasta pertama kepada Esra. Ini sekitar tahun 457 sebelum Masehi. Baca Esra 7 ayat 11-26. Ini membawa kita kemana? Kepada 457 sebelum Masehi plus 490. Jadi sekitar jatuhnya di tahun 33 Masehi. Dan dari Daniel 9 ayat 25, 70 masa itu terbagi menjadi 7, 62, dan 1 masa. 1 masa terakhir atau 7 tahun terakhir itu jatuh di dalam rentang tahun 27 sampai 34 Masehi. Ini adalah jendela sejarah masa pelayanan Yesus dan lahirnya gereja. Teman-teman semua, walaupun kerajaan-kerajaan yang diwakilkan lewat sosok patung dalam mimpi Nebukadnezar di Daniel 2 dan lewat sosok binatang di Daniel 7, itu tidak diidentifikasikan secara jelas di dalam narasi ya. Tapi banyak kalangan di masa Yesus hidup di abad pertama di Yudea percaya bahwa 4 kerajaan itu adalah pertama Babel di mana Daniel hidup masa itu, kedua adalah Persia, ketiga Yunani, dan keempat itu Romawi. Dengan apa yang dipercaya orang Yahudi di masa itu, maka kebebasan Israel dan waktu kemuliaannya itu sudah dekat sekali. Karena mereka sudah hidup di masa binatang keempat, yaitu Romawi. Maka dari itu, panggung mesianik itu sudah dekat sekali. Dan di dalam atmosfer inilah Yesus hadir. Ya, ia memproklamirkan diri sebagai anak manusia yang akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dengan menggunakan bahasa simbol yang dipinjam dari Daniel, yaitu anak manusia, Yesus menggambarkan dirinya sebagai wakil umat dan seorang raja yang akan segera dibenarkan oleh Allah Israel dari tangan binatang keempat. Sampai di sini dulu ya episode 34. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.